Perkenalkan, nama gue Raihan Maulana. Oke, sebelum lu melanjutkan atau menonton ya video gue, silakan lu like dan subscribe channel ini. Oke, sudah di subscribe, kita lanjut aja ke pembahasan. Oke, di sini gue mau ngebahas cara menjadi juara kelas. Nah, sebenarnya gue itu orangnya biasa-biasa aja dan nggak pinter-pinter amat. Gue juga kadang selalu jelek nilai gue di kelas. Gue di sini nggak ngasih tahu cara atau trik buat lu jadi juara di kelas. Gue lebih ke perbaikan pola pikir lu buat jadi juara di kelas. Nah, ya, ingetin ya, gue di sini nggak ngasih tips. Sedangkan di sini gue ngasih tahu lu untuk perbaikan pola pikir lu yang mau menjadi seorang juara di kelasnya ya. Gue lihat di YouTube, menjadi juara kelas lu harus mandi pagi, sarapan, duduk paling depan, dan harus sopan sama guru, kakak kelas, dan adik kelas. Menurut gue ini nggak valid banget. Sumpah ini nggak valid banget. So, memang sudah kewajiban semua murid saling menghargai dan menghormati guru, bukan trik atau cara menjadi juara kelas. Nah, masa lu mau jadi juara kelas, lu kayak acting gitu ya? Lu kayak acting, lu sok-sok sopan. Nah, ini emang harus sopan sama guru tuh, emang lu harus sopan biar dihargain ya kan. Nanti kalau misalnya lu lu mikir lah ngapain amat jadi juara terus lu nggak sopan sama guru gitu, lu nggak mesti sopan sama guru. Nah, ini semua kewajiban. Mau murid biasa-biasa aja, mau murid yang paling pinter, lu harus hormatin guru. Di sini kan lu mau jadi juara kelas, lu mau cari tahu cara jadi juara kelas, ya kan? Masa lu mau acting gitu? Dan gua lihat juga di situ mandi dan sarapan sebelum berangkat sekolah. Nah, ini yang menurut gua bukan cara lu buat jadi juara kelas, melainkan memang kewajiban siswa untuk selalu disiplin. Lu mandi pagi kalau jadwal lu pagi ya. Pokoknya lu jadi siswa emang harus disiplin. Lu mandi pagi dan juga lu sarapan. Nah, itu bentuk dari disiplin, bukan tips cara jadi juara kelas. Nah, itu emang wajib kita sebagai pelajar disiplin gitu ya. Terus gimana dong buat jadi juara kelas? Gue bosan nih jadi murid yang biasa-biasa aja. So, oke. Di sini gue nggak ngasih tahu tips atau trik buat jadi juara kelas, tapi gue lebih memberitahu lo untuk perbaiki pola pikir lo, dan lo harus yakin sama apa yang lo mau. Kalau lo mau jadi juara kelas, ya oke nih. Yang pertama, ya buat lo yang mau jadi juara kelas, ini udah gue rasain. Dan gue juga udah gue capai. Jadi juara kelas itu bukan mau acting, men. Bukan mau acting. Jadi juara kelas tuh bukan berarti lu mau buat gaya-gayaan doang, buat pamer lu, wah buat jadi juara kelas, kagak. Nih, yang pertama, tanemin di otak lu. Nah, lu tuh buat menjadi seorang pemenang, menjadi seorang juara, lu harus tanemin di otak lu itu menjadi orang yang growth mindset. Nah, jadi growth mindset ini lu punya keyakinan bahwa lu itu bisa. Lu itu bisa, ditambah lu juga belajar. Nah, jadi kalau misalnya lu udah nanemin di otak lu yang growth mindset gitu ya, lu tanemin di otak lu tuh, lu harus growth mindset. Lu punya keyakinan bahwa lu itu bisa. Gue di sekolah, jujur aja, gue di sekolah orangnya nggak pinter-pinter amat. MTK juga gue sering salah. Tapi gue di sekolah tuh aktif ya. Nah, di sini walaupun lu gagal nanti, kalau lu udah tanemin growth mindset di otak lu nggak bakal nyerah. Kalau nanti lu bakal gagal, pasti lu ulang lagi, coba lagi, sampai bener-bener lu yakin banget lu pasti bisa gapai itu. Oke, yang kedua, jangan mikir kalau lu itu bodoh ya. Nah, di sini banyak orang yang mikir kalau dia udah nggak bisa, ya udah, gue nggak bisa, men. Nah, ini yang menurut gue fixed mindset sih. Maksudnya dia tuh mindsetnya tetap gitu, nggak mau berkembang gitu. Sedang beda sama yang growth mindset. Growth mindset tuh orang yang punya keyakinan bahwa dia itu bisa. Nah, di sini nih yang kedua, jangan mikir kalau lu itu nggak bisa. Nah, kalau lu mikir kayak gini, sampai kapanpun lu nggak bakal bisa, men. Ya. Dan yang ketiga, lu harus disiplin. Nah, ini paling penting banget. Jangan lu misalnya di sekolah jadwalnya udah mulai KBM jam 8. Nah, sedangkan lu sampai sekolah setengah 9. Kalau yang rumahnya jauh, yang macet, wajar ya, yang jauh gitu dari sekolahnya berapa kilometer macet. Nah, ini mungkin guru juga memaklumin ya. Pokoknya lo harus disiplin.
terutama dari pakaian. Nah, ini nilai penting yang guru gue juga pada bilang kerapian itu nilai plus buat muridnya gitu kan. Jadi lu harus disiplin, lu harus rapi. Nah, oke. Dan poin yang keempat, nah ini paling penting nih, ini paling penting dan juga jadi penilaian lu untuk menjadi seorang juara di kelas, yaitu harus aktif di kelas. Nah, harus aktif di kelasnya gimana, men? Oke, jadi harus aktif di kelasnya tuh bukan berarti lu duduk di depan. Lu harus duduk di depan gitu, biar lu dilihat sama guru lu tuh aktif. Kagak, itu salah menurut gua. Salahnya kenapa? Lu untuk jadi juara kelas, menurut gua nggak harus duduk di depan, paling depan, kagak. Itu salah, nggak valid menurut gua. Karena kenapa? Ya gitulah, lu tahu sendiri kan. Banyak anak yang duduk di depan, ya peluluhan aja gitu, disuruh guru, oh ya silakan gitu, misalnya yang duduk di depan maju, nah dia pelulu, lu aja. Nah itu dia, gua menjadi seorang juara di kelas, sorry nih bukan nyombong, jadi seorang juara di kelas, gua nggak duduk di depan, men. Ya gua duduk di belakang, biasa aja, enjoy. Yang penting lu harus aktif. Ya lu harus aktif di kelas, pokoknya harus aktif di kelasnya. Gimana? Ya kalau misalnya ada presentasi, lu harus pede, lu harus berani. Dan juga kalau misalnya biasanya nih ya realita ya, gue ngomongin realitanya aja. Kadang guru nyuruh, oh silakan nih yang mau maju di depan, yang mau maju ke depan gitu, siapa? Nah itu poin plus tuh, itu kesempatan lu buat jadi juara, men. Lu harus aktif. Nah mau lu salah, terus mau lu bener, mau lu ngaco, lu udah maju aja. Tapi di sini bukan berarti gue ngebilangin lu salah, lu harus maju, kagak. Tapi lu pertimbangin dulu. Nah dengan kemampuan lu maju ke depan, lu tampilin hasil lu. Nah itu hasil perjuangan lu sendiri. Bukan berarti lu maju lu ngasal-ngasal, kagak. Gue nggak di situ. Tapi lu juga harus berusaha. Lu harus berusaha semaksimal mungkin untuk maju dan mendapatkan poin plus nantinya gitu setelah maju. Nah ini paling penting sih menurut gua. Terus juga kadang ada tugas presentasi. Nah ini yang gua paling demen di kelas tuh, yang bikin gua jadi juara tuh, gua paling demen presentasi ke depan. Kenapa gua paling demen? Ya kayak gini aja, gua demen public speaking gitu, gua demen bicara depan umum gitu ya. Nah itu yang buat lu jadi juara. Lu harus berani, lu harus pede, lu harus confident sama diri lu buat nunjukin bakat lu gitu, presentasi lu, hasil lu gitu. Lu jangan malu-malu. Kadang ada yang presentasi ini mepet, udah lu aja yang nyampein, udah lu aja. Itu jangan, sorry, itu jangan. Mohon gua malu, jangan lakuin itu. Itu yang bikin guru juga ya males lah malu gitu. Tapi kalau misalnya lu aktif di kelas, disuruh guru maju ke depan lu mau, tanpa disuruh lu mau, ya lebih bagusnya gue saranin lu tanpa harus disuruh guru, udah ya pokoknya udah waktunya maju, ya lu maju gitu tanpa harus disuruh. Kadang kan banyak ya lu tahu sendiri lah, disuruh guru ayo maju gitu, terus dia nggak mau maju. Nah di situ yang bikin guru males gitu nilai lu. Nah jadi di aktif di kelas ini membuat nilai plus lu jadi bagus di mata guru juga. Jadi lu tuh orangnya aktif. Gue juga waktu SD dibilangin sama guru gue kelas 6 wali kelas. Jadi penilaian kurikulum sekarang tuh keaktifan siswa di kelas. Aktif di kelas bukan berarti lu harus pinter, kagak. Gue orangnya biasa-biasa aja, nggak pinter-pinter amat. Tapi gue aktif di kelas dan guru juga nggak sayang ngasih nilai ke gue gitu. Ya, jadi kurikulum sekarang tuh wali kelas gua tuh yang kelas 6 bilang, jadi sekarang tuh siswa yang menjadi juara tuh bukan dia pinter, bukan, tapi keaktifan dia di kelas. Kayak contohnya dia banyak bertanya, terus menjelaskan, dan juga nggak malu-malu gitu. Nah, oke. Pokoknya lu harus aktif di kelas. Banyak temen gue yang pinter, gue tahu dia pinter lebih dari gue, dia nggak aktif. Dia pinter banget, dia nggak aktif ya, dia nggak dapet
maksudnya nggak ada penghargaan dari guru karena apa? Dia sekedar pinter aja, nggak aktif gitu, dia malu-malu. Ya tapi gue di situ respect sih sama dia karena gue berteman sama dia. Oke, nah di sini poin selanjutnya berteman sama yang berkualitas. Berteman sama yang berkualitas bukan berarti gue ngajarin lu buat jadi orang yang egois, milih-milih temen. Wah, gue pengen temen yang berkualitas, yang gaul. Kagak. Di sini gue nggak ngajarin lu kayak gitu, bukan. Jadi berteman sama yang berkualitas itu, jadi lu tuh berteman sama yang mau diajak kerja sama. Bukan berarti nyontek, bukan. Diajak kerja sama dalam hal belajar gitu. Kayak lu cari-cari materi bareng, belajar bareng. Terus sekiranya berkelompok sama yang berkualitas gitu ya. Tapi kalau misalnya berkelompok lu disuruh udah pilihan guru ya lu, so ya nggak apa-apa. Walaupun temen lu ya biasa aja, terimalah itu. Nah jadi menurut gua berteman itu ngaruh banget sih ke lu. Kalau misalnya lu berteman sama yang biasa-biasa aja, yang nggak, orang yang nggak growth mindset, nah, lu juga nggak bakal jadi juara kelas gitu, nggak bakal, gue yakin. Karena apa? Gue waktu SMP gue udah nyobain. Jadi SD tuh gue juara 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 gitu ya. Nah setelah SMP gue agak badung gitu ya, agak bengal, main sama temen ya yang biasa-biasa aja gitu, yang nggak growth mindset. Di situ ya yang bikin nilai gue anjlok. Tadinya gue dapet 1, 2, 3 jadi 8, 7. Nah pas di situ gue sadar, wah gue salah temen dan gue mau berubah. Nah akhirnya pas gue berteman sama yang berkualitas, yang mau diajak kerja sama dalam hal belajar, nah di situ nilai gue bertambah karena gue belajar bareng sama dia. Poin selanjutnya, oke. Fokus sama materi yang diberi oleh guru. Nah jadi fokus di sini kenapa? Bukan berarti lu melongo. Lu melongo ngeliatin guru, senyum ngeliatin. Nah di situ menurut gue ya, bukannya masuk otak, lu malah kosong pikiran lu. Pasti udah pernah coba ya. Pasti di sini udah ada yang pernah coba ngeliatin materi aja yang kasih guru. Tapi pas ditanya, apaan pak? Ini yang lucu. Gue juga sering gitu dulu, tapi sekarang gue udah enggak. Jadi yang gue kasih tahu di sini, lu fokus sama materi yang diberi oleh guru tuh poin pentingnya aja. Poin pentingnya lu catet, sekiranya keluar contohnya kayak definisi, pengertian, unsur, macam-macam. Nah itu paling penting menurut gue. Tapi sekiranya ada yang lebih penting dari itu ya lu tulis. Pokoknya poin penting lah yang bikin lu inget nanti setelah ada tugas. Nah itu yang bikin lu jadi juara. Kenapa? Lu fokus sama materi lu, poin-poinnya yang penting. Dan poin selanjutnya, ini dia, kerjakan tugas tepat waktu. Lu jangan, sama tugas lu jangan suka nyepelein kayak gini. Kadang ya, temen gue juga banyak. Gue juga pernah, jujur aja gue juga pernah. Mentang-mentang gurunya baik ya, guru baik, ya udah, nanti aja biarin aja gurunya baik ini. Nanti aja ngerjain tugasnya belakangan. Nah, ini yang bikin lu nggak jadi juara. Yang bikin guru juga males nilai lu gitu. Nah, jadi lu kerjakan tugas tepat waktu, disiplin. Nah ini dia tuh, kerjakan tugas tepat waktu. Sekiranya lu ada tugas buat pekerjaan rumah, ya lu kerjakan, jangan lu nunda-nunda. Sekiranya udah mulai pengumpulan tugas, lu buru-buru sigap kumpulin tugas lu untuk penilaian ya. Dan juga poin selanjutnya, persiapkan sebelum memulai ujian. Nah di sini gue jujur aja, pas pengen ujian, belajar sama nggak belajar, gue lebih stres nggak belajar. Ya, jujur aja gue lebih stres nggak belajar. Karena kenapa? Pas nanti udah hari H, gue mulai ujian hari H, gue nggak belajar, ya gue stres di situ. Gue mau ngisi apa? Masa gue pasrah? Gue mau jadi juara, masa gue pasrah gitu? Ya nggak mungkin. Nah di situ yang bikin gue stres. Jujur aja ya, belajar ya memang gue pas mau ujian stres, tapi gue lebih stres lagi kalau gue nggak belajar. Nah, jadi lu persiapin dulu sebelum ujian, lu belajar ya, jangan sampai enggak. Nah, seorang juara, seorang leader harus mempersiapkan sebelum perang. Menurut gue tuh ya, sebelum perang lu harus
istilahnya gitu ya, sebelum perang lu harus persiapin dulu apa aja senjatanya. Nah ini juga sama, sebelum ujian lu persiapin dulu apa materinya, apa yang bakal nanti sekiranya keluar, lu pelajarin itu. Oke, jangan males buat belajar. So, jadi yang menurut gua ya, jadi ini poin-poin yang udah gua kasih ke lu. Yang paling penting lu tanemin mindset di otak lu nih, growth mindset. Orang yang punya keyakinan bahwa lu itu bisa. Lu bisa, lu terbiasa, lu biasakan. Nah, itu sih yang paling penting menurut gua. Jangan mikir kalau lu tuh udah nggak bisa ya udah nggak bisa. No, jangan. Lu tuh bisa, men. Yang bikin lu nggak bisa tuh cuma yang ada di pikiran lu. Yang bikin nggak bisa lu itu. Jadi lu tuh harus menjadi orang yang growth mindset. Nah, lu baca-baca tuh ya di artikel apa itu growth mindset, apa itu fixed mindset. Ya, fixed mindset ini nggak gua saranin, gua larang buat lu yang mau jadi juara. Karena apa ya, lu mindset lu tetap aja segitu kalau fixed mindset. Sedangkan kalau growth mindset, walaupun lu nggak bisa gitu ya, lu nggak bisa ngelakuin, kalau lu yakin, lu punya keyakinan, gua yakin lu bisa. Oke? So, jadi itu yang gue kasih ke lu semua, dan ini semua gue rasain di diri gue sendiri buat jadi seorang juara di dalam kelas, di kelas ataupun di sekolah ya. Jadi juara kelas itu bukan berarti lu mau acting ya, tapi lu tanemin mindset growth atau pantang menyerah di otak lu. Oke, itu aja saran dari gue, dan kurang lebihnya gue mohon maaf atau ada kata-kata yang salah ya, gue mohon maaf. Semoga ini semua bermanfaat buat lu semua. So, oke, jadi itu semua yang gue kasih tahu ke lu. Jangan lupa di subscribe, comment, like, and share video ini. See you the next videos.